Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alladzi ja'alal Qur'ana hudan lil muttaqin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara, mari kita sama-sama menelusuri kajian surah Al-Imran ayat nomor 28 dan 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadzirkumullahu nafsahu wa ilallahil masyir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullahu wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina, janganlah mengambil. Ittakhadha di sini mempunyai pengertian mengangkat. Janganlah mengangkat orang-orang mukmin itu atas orang-orang kafir, aulia, sebagai pemimpin, sebagai pimpinan. Min dunil mu'minin, dari selain orang-orang mukmin. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina, janganlah mengambil atau mengangkat orang-orang mukmin itu akan orang-orang kafir, auliya, sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, min duni, dari selain al-mu'minin, orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi bi syai'. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan demikian, falaysa minallah, maka bukanlah dia dari golongan Allah. Fi syai'in, dalam segala sesuatu, maksudnya wa may yaf'al dzalika, maka barang siapa yang melakukan demikian, dzalika demikian, yaitu mengangkat orang-orang kafir, orang yang ingkar sebagai pemimpin, maka falaysa minallah, maka tidak akan diakui Allah. Jadi bukanlah dari Allah, maksudnya tidak akan diakui sebagai golongan yang berpihak kepada Allah. Fi syai'in, sedikit pun, illa an tattaqu minhum tuqa, melainkan hendaklah kamu sekalian takut, minhum, daripada mereka, tuqa, sesuatu yang ditakuti. Melainkan hendaklah kamu sekalian takut
dari mereka akan sesuatu yang ditakuti. Wa yuhadzirukumullah nafsahu wa yuhadzirukum Allah, dan Allah mengancam kepada kamu sekalian akan nafsu dirinya, maksudnya bencana yang akan diberikan dari dirinya, diri Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah al-masir, tempat kembali. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Qul, katakan hai Muhammad, in tukhfu, jika kamu sekalian menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa-apa yang di dalam dada-dada kamu sekalian, au tubduhu, atau tubduhu, kamu menyatakannya, ya'lamullah, pasti Allah mengetahuinya, ya'lamullah, pasti Allah mengetahuinya. Wallahu wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, wa ya'lamu, dan dia mengetahui, ma fis samawati, segala apa yang di langit-langit, wa ma fil ard, dan segala apa yang di dalam bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadir, yang menentukan. Qul in tukhfu ma fi sudurikum, katakan Muhammad, jika kamu sekalian sembunyikan apa-apa yang di dalam dada-dada kamu sekalian, au tubduhu, atau kamu sekalian nyatakan, ya, ya'lamullah, Allah pasti mengetahui, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan ia mengetahui apa-apa yang di langit-langit dan apa-apa yang di dalam bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu ala kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu, qadir, yang menentukan. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang mukmin itu, kata Allah, jangan mengangkat pemimpin kepada orang-orang yang ingkar, yang bukan dari golongan orang mukmin. Jangan mengangkat pemimpin dari orang-orang yang ingkar, yang bukan dari golongan orang-orang mukmin. Nah, di sini yang dimaksudkan larangan ini, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, itu ada 3 golongan. Pada garis besarnya 3 golongan, yaitu golongan yang pertama, golongan orang yang sengaja memerangi orang muslim. Golongan yang sengaja memerangi orang muslim, itu yang diterangkan dalam Quran surah Al-Mumtahanah, surah nomor 60 ayat nomor 9. Golongan orang yang sengaja memerangi orang muslim, orang mukmin, yaitu memerangi yang dimaksudkan ya perang dalam arti perang, atau mungkin juga sengaja mau menyempitkan orang-orang mukmin
di dalam kiprah bermasyarakat, dalam mengembangkan melaksanakan amanah pengembangan dalam bidang ekonomi, dalam bidang budaya dan sebagainya. Itu istilahnya memerangi orang-orang mukmin. Di surah Mumtahanah ayat nomor 9. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang yang meremehkan Islam. Orang yang meremehkan Islam dan kafir. Yaitu orang yang meremehkan terhadap Islam. Dan mereka itu nyatanya orang kafir. Itu yang diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat nomor 57. Orang yang menganggap Islam itu tidak relevan. Orang yang menganggap Islam itu tidak relevan. Islam itu diremehkannya. Yang kemarin sudah kita berikan gambaran dan takrifnya. Mayaksu an dzikir rahman. Orang yang mengabaikan, meremehkan terhadap peringatan Allah itu ada 3 golongan. Pertama, sengaja memerangi umat muslim, yaitu kaum zindik yang tidak senang melihat kejayaan umat muslim. Yang keduanya, golongan orang yang meremehkan hukum Islam dan muslim. Jadi meremehkan hukum Islam dan muslim. Mereka itu orang kafir, orang ingkar. Golongan yang ketiga adalah orang yang munafik. Orang yang munafik itu yang diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 89. Orang munafik itu memang tidak boleh diangkat sebagai pemimpin. Orang munafik itu istilah kita orang muka 12. Kalau menurut dunia pewayangan dasar muka, orang yang bermuka 10, yaitu yang menamakan dirinya Rahwana. Tapi ke dalam Islam orang munafik itu bukan orang yang bermuka 10, bukan orang yang bermuka 2. Orang munafik itu orang yang tidak ada akidah, tidak ada kepercayaan, tapi belagak seperti orang yang beriman. Nah, ini tidak boleh diangkat sebagai pemimpin. Itu yang diterangkan dalam Quran surah An-Nisa 89. Ini 3 golongan sebagai garis besar. Kalau dirinci dari 3 golongan ini banyak sekali. Kita mengambil garis pokok 3 golongan. Yang pertama, orang yang memerangi muslim. Di dalam surah Al-Mumtahanah 9 ini. Itu Allah menyatakan la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang mukmin itu mengangkat orang-orang kafir, orang yang ingkar sebagai pimpinan, sebagai pemimpin dari selain orang mukmin. Itu surah Mumtahanah surah 60 ayat 9. Coba kita buka di sana. Surah nomor 60 itu surah Al-Mumtahanah. Ayatnya nomor 9. Allah berfirman begini. Itu halaman 496. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallah. Innama yanhaakumullah.
Adapun sebenarnya Allah melarang kamu sekalian. Anil ladina qatalukum fiddin. Allah melarang kamu sekalian antawallauhum, akan mengangkat kamu sekalian, mengangkat pemimpin kepada mereka. Siapa? Yaitu alladina qatalukum fiddin, orang yang memerangi kamu di dalam masalah agama, orang yang memerangi kamu di dalam masalah aturan-aturan Islam. Ini sengaja tidak disetujuinya aturan Islam. Jadi Islam itu dianggap sebagai penghambat, sehingga mereka tidak senang terhadap aturan Islam. Bukan sekedar tidak senang, bahkan diperanginya. Kemudian wa akhrajukum, dan mengusir kamu sekalian min diyarikum, dari rumah-rumah kamu sekalian. Wa dhaharu ala ikhrajkum wa dhaharu ala ikhrajkum, dan mereka itu nyata-nyata berpihak atau membantu atas pengusiran pada kamu sekalian, ala ikhrajkum, atas pengusiran kamu sekalian. Antawallau, kamu sekalian akan angkat mereka sebagai pimpinan. Antawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang mengambil pimpinan kepada mereka, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi siapa mengangkat orang kafir, orang yang sengaja tidak senang kepada Islam, kok diangkat sebagai pemimpin, ini maka kita termasuk orang-orang yang zalim, karena mereka itu dicap sebagai orang yang memerangi Islam dan memerangi Muslim. Di sini ayat ini memberikan satu pengertian. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fil din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum antawallauhum. Ini sebenarnya lafadznya ini kalau dibalik begini. Innama yanhaakumullah antawallau 'anil ladzina qataluukum fid din. Sesungguhnya Allah itu mencegah, melarang kamu orang mukmin itu mengangkat pimpinan kepada orang-orang yang memerangi kamu dalam masalah hukum syara, dalam masalah Islam. Pokoknya Islam itu tidak cocok. Biasanya kaum orientalis sekarang yang selalu mengisu-isukan bahwa Islam itu tidak relevan. Itu maka ini munculnya dari orang-orang barat, termasuk dari kelompok kaum Yahudi yang berkumpul, yaitu di Amerika, Inggris dan sebagainya. Kemudian wa akhrajukum min diyarikum, mereka mengusir kamu dari rumah-rumah kamu. Artinya umat muslim itu akan dikeluarkan dari kepribadian Islam. Kalau istilah pada generasi muda itu, mereka itu berusaha akan melaksanakan proses kafirisasi kepada angkatan muda muslim. Kafirisasi dengan cara ditonjolkan pola tata kehidupan bangsa barat melalui program-program pendidikan. Coba kalau kita baca di dalam buku sejarah gereja di Indonesia, buku sejarah gereja di Indonesia karangan Profesor Dr. Kruger Muller,
Ruger Muller, terbitan tahun 61, halaman 18. Di sana dinyatakan laksanakan kafirisasi terhadap generasi muda Islam dengan cara mereka harus dibawa kepada pola tata kehidupan cara orang Barat melalui pendidikan. Jadi itu dapat kita pahami terutama, sehingga di dalam kalangan dunia pelajar, dunia mahasiswa, ini pendidikan, terjadilah vrij omgang, pergaulan bebas. Tidak ada jarak lagi. Sudah tidak ada masalah lagi, bebas, vrij omgang. Itu sebenarnya yang seperti itu kita telah kerasukan daripada pola kafirisasi yang diprogram oleh pihak Kristen. Ini tersebut di dalam buku Sejarah Gereja di Indonesia karangan Profesor Dr. Ruger Muller, terbitan tahun 1961. Itu. Nah ini maka itu Allah berikan pernyataan, mereka itu mengusir kamu dari rumah-rumah kamu. Rumah di sini bukan rumah tangga kita, bukan, tetapi rumah dalam pengertian majas, yaitu dalam pengertian biasa, yaitu kepribadian. Mereka akan mengeluarkan kamu dari kepribadian Islam yang seharusnya sudah dihayati dan dijadikan pokok kehidupan kita. Tapi sekarang ini justru kepribadian Islam sudah ditinggalkan oleh sebagian orang Muslim. Karena apa? Pengaruh daripada pola kafirisasi, yaitu penunjuran tata kehidupan sistem orang Barat melalui macam-macam, melalui pendidikan, melalui penayangan film. Misalnya film, seperti contoh kalau kita melihat film apa itu Baywatch umpamanya, di sana kelihatan jelas menonjolkan tindakan-tindakan vrij omgang antara kaum Hawa dan kaum Adam. Itu sebagai gambaran. Maka itu Allah menyatakan jangan kamu angkat sebagai pemimpin itu orang-orang yang seperti itu, nyata-nyata mau merusak kepribadian Muslim. Jangan. Sebab Islam itu mempunyai jati diri kok. Islam itu mempunyai jati diri, mempunyai pola strategi sendiri, dan kita mau tidak mau dituntut wajib mentaati, karena Islam itu yang mengatur, yang membuat adalah Yang Maha Pencipta. Dan keadaan orang-orang kafir yang mengadakan begitu itu merupakan ujian mental bagi orang Muslim. Sejauh mana itu makanya orang-orang Muslim yang tidak ada kesadaran aktivitas kajian itulah yang mudah terpengaruh kepada tindakan-tindakan brutalisasi, yaitu vrij omgang atau mungkin samenleven, atau mungkin panosargit, yaitu pertukaran panah. Itu memang disengaja oleh mereka. Wa dhaharu ala ikhrajikum, dan mereka itu nyata-nyata membantu terhadap proses pengerusakan kepribadian. Orang yang nyata-nyata membantu, mungkin ini orang Islam sendiri yang membantu pada kiprah mereka.
untuk mengusir umat muslim dari kepribadian rumah tangga Islamnya. Kan dalam dunia masyarakat itu kuncinya dari rumah tangga. Masyarakat itu kuncinya dari rumah tangga. Kalau masyarakatnya itu amburadul, jelas rumah tangganya juga begitu, pribadi masing-masing. Maka itu terpancarnya masyarakat yang baik di pangkal dari rumah tangga. Itu dalam Islam itu ditunjukkan dari keterkaitan hubungan suami istri, anak beranak, mawaddah warahmah. Dari rumah tangga maka kemudian keluar hubungan antara muslim, mawaddah fil qurba. Baru hubungan antar umat manusia dalam rangka menciptakan yang disebut dengan istilah adalatul ijtimaiyah, yaitu terwujudnya keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh umat, dan juga takafulul ijtimaiyah, kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat umat. Ini dipangkal dari rumah tangga. Maka itu mereka wadhaharuna ala ikhrajikum, dan sengaja mereka itu membantu. Nah itu wadhaharuna ala ikhrajikum, sengaja mereka itu membantu nyata-nyata atas proses pengusiran kamu sekalian. Nah orang yang seperti ini jangan jadi pimpinan, kata Allah. Jadi jelas sekali bahwa kalau dalam Islam itu kacamata Islam itu tajam. Terwujudnya masyarakat yang indah di pangkal di rumah tangga. Nah dari rumah tangga lah dimasuki unsur kafirisasi melalui penayangan film. Itu maka itu kalau tidak diimbangi dengan pengajian, itu mudah sekali runtuh, rusak. Kalau menurut yang di TV itu katanya harap orang tua mendampingi anak waktu nonton. Masa suruh dampingi anak terus nonton? Harus yang nonton dampingi terus. Sudah itu dinasihati, dijaga. Jadi itu yang namanya arti globalisasi, dia bebas menayangkan, merintahkan kita pula dampingi anakmu itu. Kayak nasihati, ini ada tontonan ini, dampingi, suruh dampingi. Jadi kalau kita suruh kecogok depan TV dampingi budak. Nah, itu yang tertayang di TV, ada tulisan. Itu sebenarnya bukan kalimat yang etis, itu bukan. Itu kalimat yang seronok, yang sembrono, yang bukan dengan gaya seolah-olah supaya orang tua waspada. Tapi mereka sebenarnya telah melancarkan kerusakan. Itu. Jadi kita tidak bisa menutup mata pada kenyataan, tidak bisa. Wah, kita tidak usah beli TV, hancurkanlah TV. Wah, kabut dosa, haram TV. Ya anak kita sanjo rumah wong. Sanjo punya kaki, jalan nonton TV sehari-hari hancur. Perasaan kita di rumah aman. Ya tapi anak pulang dari sanjo, dia membawa senjata baru untuk memerangi rumah tangga. Cuek wong tua ini cuek tapi itu sudah punya sudah dipolusi oleh. Jadi kita tidak boleh menutup mata kenyataan, boleh. Maka itu antisipasinya itulah bagi kita orang tua dan juga rumah tangga, faktor pengajian itu faktor yang paling utama untuk menyelamatkan. Sekurang-kurangnya itu kan mengerem sekurang-kurangnya itu. Mengerem itu sekurang-kurangnya. Nah kalau misalnya ngaji tidak pernah istilahnya, maka bagaimana akan bisa terem rumah tangganya?
Itu maka itu saya kelakar sama anak-anak itu. Lebih bagus yang mana? Manja dengan ngajar. Katanya lebih bagus ngajar, keliru. Lebih bagus yang manja, ngajar nggak bagus. Sebab ngajar ngaji jarang. Kalau manja kan sekedar mandi jarang. Ini ngajar ngaji jarang. Lalu lebih baik yang mandi jarang tetapi ngaji terus daripada yang ngaji jarang mandi terus. Nah itu akhirnya malah sebab itu sebagai gambaran jadi. Nah ini yang diistilahkan antawallahu, kamu akan mengangkat pimpinan kepada mereka. Jangan ketahui. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun, maka barang siapa yang mengangkat mereka sebagai pimpinan, maka mereka itu orang-orang yang zalim, termasuk golongan zalim. Jadi kalau misalnya kita orang muslim, nah kiprah muslim dalam menata kebajikan, kan kita ini punya program, Islam punya program dari rumah tangga mawaddah warahmah. Hubungan antara muslim mawaddah fil qurba. Hubungan antara umat manusia mahabbah warahmah. Kan dalilnya jelas. Mawaddah warahmah itu surah Rum 21. Rum 21. Hubungan antara sama muslim mawaddah fil qurba. Surah Asyura 23. Hubungan antar umat manusia, berlainan suku, bangsa, ras, agama, mahabbah warahmah. Karena tiga-tiga ini untuk dibawa oleh muslim yang dinamakan ummatan wasat akan membawa ke arah terwujudnya yang disebut dengan istilah adalatul ijtimaiyah. Adalatul ijtimaiyah, yaitu kejujuran, keadilan yang bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat umat. Ini kewajiban muslim. Kemudian yang keduanya takafulul ijtimaiyah, yaitu kesejahteraan untuk meraih kepada berbagai kemajuan-kemajuan yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini kiprah muslim. Ini bisa dilaksanakan secara sempurna, baik, apabila didasari dengan akidah Islam. Kalau tidak, ya tetap amburadul. Nah, itu kan sudah kitab sunatullah, janji yang ditujukan Allah. Kalau sampai tangannya oleh tangan terampil tapi non Islam, non mukmin, jangan berharap menjadi baik. Nah, itu maka itu. Kalau kemarin kan dalam strategi kan sudah kita sampaikan, yang berurutan tidak boleh saling melangkau. Pertama adalah landasan, yang kedua pimpinan, yang ketiga program, yang keempatnya situasi kondisi, yang kelimanya tahap, yang keenamnya sistem, yang ketujuh sasaran. Ini dalam ilmu strategi kemasyarakatan atau dedication yang tidak boleh dibolak-balik. Nah sekarang banyak orang Islam membolak-balik. Iya macam itu memang benar, tapi sikon sekarang belum mengizinkan. Itu masih terlalu pagi, jangan menegakkan kebenaran. Jangan turun saja banyak. Ini kebanyakan orang-orang Islam kita. Yaitu maka hadirin, ayat ini tegas sekali. Kalau kita tidak ingin termasuk golongan orang zalim, maka jangan kita mengangkat kepada mereka orang-orang yang memerangi Islam, orang yang sengaja membela dari golongan Islam, membela mereka untuk mengusir umat Islam dari kepribadian Islamnya. Maka kita dilarang
Jelas Allah memberikan cegahan dalam surah Al-Mumtahanah ayat nomor 9 ini. Kalau ayat yang nomor 8 itu lain persoalan. Walaupun orang agama lain silakan diangkat, tetapi sifatnya untuk membantu, yang bukan memegang masalah strategi politik Islam. Sebab bisa akibatnya akan menyusahkan umat Islam. Itu 8. Mereka hanya diberikan untuk hal-hal yang tidak menyangkut masalah strategi Islam. Itu surah Mumtahanah, penting sekali. Ini yang pertama. Kemudian yang keduanya, golongan orang yang meremehkan Islam. Mereka itu nyata orang kafir yang meremehkan Islam, yang diterangkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27. Itu surah nomor 5 Al-Maidah ayat nomor 57. Allah berfirman begini, halaman 107. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa 'aiban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu awliya'a. Itu maksudnya ayat ini. La tattakhidhu awliya'a minal ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban. Jangan kamu mengangkat pemimpin kepada orang-orang yang mengambil agama kamu itu sebagai Allah dan permainan. Islam itu jadi permainan dan Allah. Huzwan wa la'iban, sebagai Allah dan permainan. Nanti akan jadi minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang mereka diberi kitab, min qablikum, dari sebelum kamu, wal kufar, dan orang yang mengingkari, wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah, tepatilah perintah ini, larangan ini, in kuntum mu'minin, jika adalah kamu sekalian orang-orang mukmin. Jadi di sini ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum. Dari golongan ahli kitab itu ada yang menjadikan Islam itu sebagai permainan. Sebagai permainan Islam, huzwan wal aiban. Islam sebagai permainan. Mari saudara, kami nak mengadakan siapa mau mengadakan itu lomba baca Quran. Siapa yang paling merdu, paling bagus, saya bantu sekian juta. Saya bantu sekian juta, 1 miliar. Mau berapa bantuan? Nah, jadi Islam ini dipermainkan. Nah, orang Islam yang tidak ngerti, waduh, ini Islami seolah-olah. Apalagi dibangunkan satu bangunan yang megah itu, dengan duduknya di atas pucuk menara, sudah di atas pucuk lagi pucuk menara, dengan sambil bersila, dengan dikelilingi dengan bintang-bintang yang berkelip-kelip. Habis berapa miliar? Ini sebenarnya ide daripada ahli kitab. Saya sesungguhnya bukan ide orang Muslim. Tapi banyak orang Islam tidak tahu. Banyak orang Islam tidak tahu. Disangkanya ini bagus. Kalau menelusuri ilmu Quran, wah itu ngeri gitu. Kalau ada orang mengerti kepada ilmu Quran, melihat kaidah-kaidah dalam ilmu Quran, itu hukumnya Masya Allah, astagfirullah, haram.
Nah, itu. Tetapi banyak umat Islam tidak tahu. Di sananya hebat. Dapat hadiahnya pergi ke Mekah haji. Sekarang sudah jadi permainan itu. Sudah bukan masalah lagi. Sudah jadi permainan, sudah jadi Allah-Allah. Waduh. Nak cari juara ya? Tidak ada satu. Oh, kan main. Sudah jadi permainan. Ini pola seperti ini. Kalian mengadakan apa sih? Yuk kita dirikan masjid, tegakkan masjid. Berapa biaya? Nah ini dia. Apa? Oh apa? Latihan itu, mukul kulit mati. Jangan khawatir, saya bantu. Untuk beli apa? Beli kulit mati. Nah, ini bang sekarang. Suka di masjid itu sambil pukulan kulit mati sambil goyang kanan kiri. Ini ide-ide ini sebenarnya bukan dari Islam, tapi dari ahli kitab. Min qablikum, dari sebelum kamu. Jadi dari orang-orang ahli kitab. Jadi itu sudah merupakan Allah sudah memberikan petunjuk itu. Cuman hanya orang yang tahu Quran yang mengerti. Kalau tidak tahu Quran, wah itu kan bagus, itu Islami itu. Pakai asal nyebut Allah Islami lah itu, tidak tahu nyebut Allah itu sambil jang-jang sambil rambutnya begini begitu, kriap itu. Yang penting nyebut Allah wa Islami. Aduh, Islami. Tidak berbaju. Sudah itu pakai la ilaha illallah macam zikir macam orang wah Islami, jangan sampai yang takana-takana. Ya, pokoknya taka-taka itu. Ya, Islam. Oh, itu bukan itu. Ideologi dari ahli kitab, bukan dari Islam. Itu yang sebenarnya. Jadi budaya-budaya seperti itu bagi kita Allah tunjukkan dalam surah Maidah ayat 57 ini, bahwa itu sumbernya dari minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kufar, dari golongan ahli kitab sebelum kamu dan orang yang kafir. Itu bukan ide dari Islam, bukan. Yaitu langkah-langkah sifatnya mempermainkan kaum Islam dengan dipukulkan gendang, dipukulkan ini segala macam, dengan cara diperlumbahkan. Al-Qur'annya dibuat seperti nyanyian pakai nada Solo. Solo itu Surakarta kalau bahasa Jawa. Nada Solo apa Jogja? Nada Solo. Atau lagi dengan tweede stem. Tweede stem itu duet dan diet. Duet. Derde stem, vierde stem, kor. Kalau bahasa orang Belanda kan begitu. Orang Belanda itu Solo, tweede stem 2 dari 1. Derde stem 3. Stem suara 3 orang, vierde stem 4 orang, atau kor banyak. Satu membaca setengah ayat kemudian diikuti banyak. Seperti ini permainan ini yang idenya muncul dari ahli kitab dan orang kafir, bukan Islam. Jangan mengatakan Islam, hukumnya haram. Kalau panggil, jangan, itu disilahkan. Itu benar minal ladzina utul kitab min qablikum wa kuffar awliya. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Takutlah pada Allah. Tepatilah ini kata maksudnya itu. Takwa itu kan lafaz apa ini? Lafaz mustarak fi takwa. Mempunyai arti yang berbeda-beda menurut kedudukan ayat. Maksud jangan coba-coba kamu terbelok, terikut mengakui pola seperti ini hukumnya. Kalau memang kamu bukan orang-orang mukmin, maka in kuntum mu'minin. Berbeda. Jadi itu dengan Quran kacamata sangat tajam. Dari mana sumbernya pada SD itu siapa yang berbuat? Itu maka itu mereka itu dengan orang Islam yang tahu Quran itu bukan main, bencinya bukan main. Dan bisa di blacklist kepada orang-orang Muslim yang selalu menyampaikan Quran, wah itu mereka benci. Mereka selalu berusaha untuk membuntui kepada
membuntuti kepada orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Nah ini hadirin sekalian, surah Al-Maidah ayat 57 itu yaitu termasuk dari golongan orang yang meremehkan Islam. Jangan-jangan jadi pemimpin, kaget tak urung, tak rabit, duit tak naruh, perahu diberi orang tak urung, tak rabit, kata orang meranjat. Duit tak guna, perahu dikotori wong, urung sampai ke tujuan. Kita wong Islam sudah mempunyai pula begitu bagus, tapi kita dipermainkan orang, dimasuki orang yang permainkan Islam. Timbulnya kita kakak di tengah-tengah orang sampai tujuan. Itu kan di berjalan sambil kakak ngawurung, duduk kongko-kongko dulu, kelakar ini itu, tidak sampai ke tujuan. Ujung-ujung matahari tenggelam, mati, sudah selesai. Tidak pernah melakukan perintah yang digariskan oleh Allah. Nah ini tadi, maka mudah-mudahan ini dapat kita terus. InsyaAllah misalkan kita terus yang ketiga, yaitu dari kalangan munafik yang diterangkan dalam Quran surah apa itu, surah An-Nisa ayat nomor berapa tadi, 89. InsyaAllah akan kita terus lebih lanjut bagaimana kiprah orang munafik. Jadi dari sini Quran betul-betul merupakan kacamata yang sangat tajam, melihat arah-arah mana yang dikatakan akan merusak umat Islam itu. Memang jelas sekali itu. Maka itu bagi kita harus mewaspadai dalam hal ini. Dengan mengkaji Quran kita akan menjadi hamba yang selalu tidak terombang-ambing dalam perjalanan hidup kita. InsyaAllah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.